Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jarod dari jurusan Budidaya Perairan angkatan 2018. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang wadah-wadah yang digunakan dalam kegiatan pembesaran. Kolam. Kolam biasanya berbentuk persegi panjang, tetapi ada variasi. Kolam panjang yang sempit biasanya lebih mudah dikelola dan dapat disampel atau dipanen oleh pukat yang relatif pendek. Namun, mereka memiliki kelemahan karena menuntut lebih banyak gerakan tanah dan karenanya biaya konstruksi lebih tinggi. Ini apabila menggunakan kolam panjang yang sempit yang memakan biaya konstruksi yang lebih tinggi. Yang kedua itu kolam persegi panjang. Dalam kolam harus bebas dari semua hal bahan asing seperti batu, akar pohon, dan tunggul. Karena dalam karena ini akan mempersulit pengambilan sampel atau panen dengan sains dan dapat berdampak buruk terhadap kualitas air. Jadi apabila dasar kolam itu masih berbatu, berakar pohon, dan bertunggul, maka kualitas airnya akan menjadi buruk. Yaitu ini adalah dasar kolam harus miring ke arah ujung dalam tempat sistem drainase dipasang. Biasanya kemiringan ini adalah 1-5%. Kemiringan 100/1 hingga 100/5. Tergantung pada ukuran dan bentuk kolam. Bisa dilihat di sini adalah bentuk kemiringan dari kolam persegi panjang ini. Di sini saya akan menjelaskan saluran pembuangan dan pemasukan airnya. Saluran dalam kolam budidaya ada dua macam, yaitu saluran keliling atau caren dan saluran tengah atau kemalir. Saluran di dalam kolam ini dibuat miring ke arah pintu pengeluaran air. Hal ini untuk memudahkan di dalam pengeringan kolam dan pemanenan ikan. Baiklah, selanjutnya kolam yang baik harus memiliki pintu pemasukan air dan pintu pengeluaran air secara terpisah. Ini yang saya bilang tadi. Letak pintu pemasukan dan pengeluaran air sebaiknya berada di tengah-tengah sisi kolam terpendek agar air dalam kolam dapat berganti seluruhnya. Bisa kita lihat yang pintu satu itu adalah pintu pemasukan air dan pintu yang kedua adalah pintu pengeluaran air. Selanjutnya yaitu tambak. Tambak dalam perikanan adalah kolam buatan, biasanya di daerah pantai, yang diisi air dan dimanfaatkan sebagai sarana budaya perairan. Hewan yang dibudidayakan adalah hewan air, terutama ikan, udang, serta kerang. Penyebutan tambak ini biasanya dihubungkan dengan air payau atau air laut. Kolam yang berisi air tawar biasanya disebut kolam saja atau empang. Jenis pembuatan tambak. Jenis pembuatan tambak ini dibagi menjadi 3 sistem yang disesuaikan dengan letak, biaya, dan pelaksanaannya, yaitu ada sistem tambak ekstensif atau tradisional, yang kedua semi intensif, yang ketiga intensif. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu apa itu tambak ekstensif atau tradisional. Tambak intensif atau tradisional itu pengolahannya secara sederhana, masih sangat bergantung pada alam. Sementara tambak semi intensif pengolahannya sudah mulai memanfaatkan teknologi dan tidak tergantung pada alam lagi. Tambak semi intensif ini sudah dibilang sebagai tambak modern. Tambak intensif ini pengolahannya sudah sangat bergantung pada pemanfaatan teknologi sehingga hasil yang
yang diperoleh lebih optimal. Baiknya, selanjutnya ini adalah tata letak tambak. Bisa dilihat ini adalah tata letak tambak udang Panami dengan sistem teknologi super intensif di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Di sini adalah saluran pemasukan dan pengeluaran airnya di tambak. Saluran inlet ini adalah saluran pemasukan air, sedangkan outlet adalah saluran pengeluaran air. Bentuknya seperti ini. Sedikit ada kemiringan untuk pemasukan dan pengeluaran airnya. Nah, di sini penjelasannya terdapat dua saluran masuk inlet dan saluran keluar adalah outlet. Seperti yang saya bilang tadi, sebaiknya jarak keduanya sebaiknya jaraknya berjauhan. Saluran inlet terbagi menjadi dua, yaitu saluran utama memasukkan air dalam sumber perairan ke areal pertambakan dan saluran pembagi masukkan air dalam saluran utama ke petak tambak. Cukup sekian dari pemaparan saya tentang wadah-wadah yang digunakan dalam kegiatan pembesaran. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.